Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media aparatur. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu terkait data kepegawaian Bapak Ibu yang khususnya ASN dan terdaftar di My ASN ya. Dan ini hanya sebagai sharing ya Bapak Ibu. Jadi untuk website yang nanti saya akan tunjukkan ini masih eh, terbatas atau belum bisa digunakan seluruhnya. Jadi ini nanti hanya gambaran aja karena kedepannya untuk yang layanan ini yang nanti saya akan share kedepannya bakal sangat bermanfaat ya. Saya kira sangat bermanfaat. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah masuk ke browser Chrome. Kemudian website yang saya akan tunjukkan ini berkaitan tentang layanan BKN ya. Karena di situ nanti Bapak Ibu juga pasti perlu ya untuk ASN ini, seluruh ASN ya, tidak hanya guru tapi di lingkungan kesehatan, di lingkungan eh, Pemda dan lain sebagainya atau di pusat, ini semuanya perlu menggunakan layanan ini. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke Mola BKN atau monitoring layanan BKN. Nah, di sini Bapak Ibu yang paling atas ini silakan klik. Di sini adalah Mola BKN, Badan Sistem Kepegawaian Negara, sistem untuk notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan ASN. Jadi seluruh ASN ini bisa digunakan ya fitur layanan. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada beranda cukup penjelasan tentang website ini seperti apa gitu ya. Kemudian ada cek layanan. Nah, di sini yang terpenting Bapak Ibu. Di cek layanan ini ada notifikasi status layanan akan dikirim melalui email ke alamat email sesuai data pada My ASN. Pastikan alamat email telah sesuai bagi calon ASN. Status layanan akan dikirimkan melalui email sesuai dengan alamat email pada SSCASN. Nah, di sini ada dua ya Bapak Ibu. Pertama, email Bapak Ibu yang ada di My ASN berarti yang memiliki akun My ASN berarti yang sudah mendapatkan SK ASN atau pegawai negeri yang aktif ya, atau ASN yang aktif. Nah, untuk yang calon ASN berarti yang angkatan kemarin 2024 ya, yang baru tes dan baru pengumuman, tinggal menunggu penetapan nomor induk. Ini nantinya ketika Bapak Ibu mencantumkan email yang sesuai ada di SSCSN itu masih aktif, maka nanti ketika Bapak Ibu menggunakan layanan ini nanti akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada SSCSN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini apa aja sih layanan yang tersedia? Nah, di sini untuk ASN yang masih aktif ya, ini Bapak Ibu bisa memonitor kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ya, memonitor pemberhentian, tampilannya seperti ini, memonitor pindah instansi atau mutasi, memonitor pencantuman gelar akademik ya, kemudian memonitor pengajuan peninjauan masa kerja, dan memonitor penetapan nomor induk. Nah, penetapan nomor induk ini baik itu PNS atau P3K. Di sini ada 3 kolom ya. Layanan tahun periode. Tahun periode ada 2023 dan 2024. Bagi Bapak Ibu yang lulusan 2023 tentunya mungkin sudah menerima nomor induk. Nah, bagi yang 2024 itu nanti bisa digunakan layanan ini untuk memonitor sejauh mana BKN atau sebagai tracking ya, tracking nomor induk Bapak Ibu. Kemudian nomor peserta. Nomor peserta ini silakan masukkan ketika Bapak Ibu melakukan registrasi SSCSN. Itu kan ada nomor peserta ini ya, peserta yang ada di website SSCSN. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan ya, misalnya pengen tracking, kemudian di sini ada kode CAPTCHA ya, masukkan aja di kode pengaman ini, kemudian klik monitor usulan. Nanti hasilnya akan dikirimkan melalui email masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berhubung saya sudah mencoba sebelumnya, tapi karena ini situsnya masih baru, jadi belum bisa digunakan. Tapi kedepannya ini Bapak Ibu
untuk yang monitoring layanan ini bisa digunakan mungkin setelah ini ya, setelah maintenance, mungkin lagi ada perbaikan website gitu ya, atau server. Jadi kedepannya silakan save aja video ini atau share atau komentar barangkali untuk menandai bahwa ketika kedepannya Bapak Ibu mengajukan layanan-layanan seperti ini dan Bapak Ibu perlu untuk memonitor tanpa harus bolak-balik ke kantor BKPSDM karena misalnya jauh atau perlu transport, perlu waktu. Jadi silakan gunakan website ini. Tapi karena berhubung maintenance belum bisa digunakan, ini hanya sharing informasi aja ya Bapak Ibu. Jadi kedepannya mungkin akan sangat diperlukan. Nah, untuk tahapan layanannya ini proses usulan ya. Ketika Bapak Ibu tadi mengajukan layanan-layanan ini, nah untuk pengajuannya itu nanti Bapak Ibu langsung ke BKPSDM Bapak Ibu. Nah, untuk memonitornya nanti dari pihak BKPSDM dan BKN berkoordinasi tentunya. Ini nanti ada proses usulan. Nah, Bapak Ibu itu mengusulkan, kemudian diinputkan di dokumen digital atau CISN ya yang ada di admin BKPSDM, kemudian nanti tahap kedua pengesahan pertek ya, kemudian yang ketiga pembuatan SK ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi silakan save aja dulu video ini atau di share atau disimpan linknya. Nanti insya Allah kemungkinan layanan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ASN aktif ya. Jadi itu saja sharing informasinya. Terima kasih yang udah subscribe channel ini untuk berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.